Bu Triani, selamat siang. Selamat siang, Pak. Mengganggu waktunya sebentar ini, Bu. Inggih monggo. Pripun bagaimana kabarnya Pak Sani? Baik sedikit gundah gulana nih, Bu. Makanya ini saya datang ke panjenengan untuk ingin bisa sharing begitu, Bu Triani. Oh, berarti tujuannya mau sharing nggih. Iya, oke. Iya, eee, pripun? Mungkin, ada yang atau apa yang membuat jenengan gundah gulana niku wau? Nah, baik Bu Triani, ini sebenarnya adalah masalah pekerjaan di sekolah yang dalam waktu 2 minggu ini, 1 minggu yang lalu sama 1 minggu ke depan dan mungkin akan bertambah lagi, itu sangat 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 menumpuk Ibu, sangat Nggih, menumpuk kegiatan-kegiatannya, apalagi saya diberikan tugas tambahan menjadi kesiswaan yang saat-saat ini dibutuhkan kegiatan-kegiatan anak begitu, dan ditambah pekerjaan utama saya yang mengajar itu juga, jadi terasa semuanya kok, waduh berat sekali, dan ditambah ini juga sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak ini Ibu nggih, yang juga nggih. harus fokus kepada kegiatan-kegiatan ini, begitu Bu. Iya, terus apa rencana Bapak untuk kedepannya biar itu dapat napa nggih, misalnya terurai masalah-masalah yang dihadapi panjenengan, pripun rencananya yang akan datang? Ya, untuk tugas-tugas sekolah terutama yang tugas pokok saya mengajar itu juga, yang harus saya selesaikan, yang harus saya kerjakan, dan tugas tambahan juga kesiswaan itu juga harus mendapat perhatian juga, karena jika jika tidak dilaksanakan nanti sekolah ya tidak ada kegiatan anak. Makanya, salah satu di sekolah yang tujuannya adalah menuntun anak mencapai keberhasilan, keselamatan, dan kebahagiaan itu kan, tidak hanya melalui akademik nggih. Jadi non Nggih, akademik juga harus seimbang. Makanya, tugas pokok ya tadi memberikan pengajaran juga terlaksana, dan ini, program-program kegiatan di sekolah juga harus berjalan, juga harus dilaksanakan, itu. Kemudian dan tugas lain lagi, karena sudah komitmen saya mengikuti program guru penggerak, makanya ya harus saya selesaikan juga, meski ada tugas-tugas yang harus dikerjakan dan ada tenggat waktunya, deadline waktunya, ya harus kita kerjakan. Kita carikan waktu, sedemikian rupa sehingga semua kegiatan, semua tugas terselesaikan, gitu. nggih, eee, mencari mencari waktu untuk menyelesaikan tugas agar semua tugas dapat terselesaikan, nggih. Mungkinkah ada yang diprioritaskan seperti itu, Pak? Ya, baik, sebenarnya sebenarnya, eee, semuanya semuanya penting ya, karena itu, eee, bagian dari pekerjaan, dan kalau disuruh membuat prioritas ya yang pertama adalah tugas tugas pokok saya sebagai guru mengajar itu nggih. Itu harus saya laksanakan. Tentunya ya harus dipersiapkan juga, direncanakan ya, dengan membuat rencana, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Kalau, kita tidak ada rencana, ya bakal kelabakan nggih, saya kira nggih kan, kalau kalau dengan beberapa tugas tadi, tambahan tugas, kesiswaan, dan ada tugas-tugas lain lagi di, program guru penggerak ini, jika kita tidak memiliki rencana itu pasti kecondaalan. Makanya yang dibutuhkan adalah rencana. Jika kita sudah memiliki rencana yang tertuang dalam RPP itu, kita kan tinggal, "Oh, ini seperti ini," ya. Kadang, kita sebagai guru mapel nih, terutama saya olahraga, hanya melihat, "Oh, RPP-nya
kita materinya bola voli, kadang sudah hafal ya Bu ya, tanpa harus melihat RPP, sudah hafal apa yang harus disampaikan. Tetapi kan tetap harus kita membuat rencana dulu. Ini materinya adalah ini, materinya ada ini, ditambahi dengan permainan-permainan yang menarik ya, yang menarik agar anak-anak juga tertarik. Jadi ketika waktunya sebentar, kan olahraga itu seminggu sekali nggih, dan itu bisa memberikan kesan kepada anak-anak senang gitu. Jadi, biar anak-anak selalu merindukan olahraga, "Wah kapan olahraga lagi ya?" Kadangnya seperti itu Bu, ketemu anak-anak besok padahal ya hari Senin, padahal olahraganya masih hari Rabu katakanlah, sudah tanya, "Besok olahraganya apa Pak? Besok olahraganya apa?" Seperti itu ya. Mungkin saking anak-anaknya senang dengan olahraga makanya sudah bertanya di beberapa Iya. itu yang pertama Mhm. adalah tugas pokok, kemudian yang kedua adalah ya tugas tambahan sebagai Wakasek itu, kesiswaan itu karena sudah diberi tanggung jawab nggih, dan juga harus memiliki program kesiswaan yang sudah terencana dan tinggal kita lakukan saja dan kita bisa meminta bantuan pengurus OSIS. Di sini kan ada kalau SMP kan sudah ada pengurus OSIS nggih, dan kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah tersebut. Jadi, nanti semakin enteng begitu kalau ada yang membantu, ditambah nanti ada pembina-pembina OSIS yang lain yang siap membantu. Jadi kalau anak-anak menemui kebuntuan begitu, nanti saya arahkan ke pembina OSIS untuk bisa dicarikan solusi. Jadi, ya tetap saya pantau bagaimana kegiatannya, sampai di mana, ada kendala enggak, bisa bisa terlaksana. Dan yang ketiga otomatis adalah yang pendidikan program guru penggerak. Yang ini karena yang pertama tadi sudah saya sampaikan, ini sudah pilihan saya untuk mengikuti dan harus saya selesaikan sampai finish, meskipun, di rumah ataupun di sekolah itu kan selesai selesai mengajar nih, kalau di rumah ya mungkin malam hari ketika, sore atau malam hari ketika ada tugas yang memang sedikit harus, merelakan waktu bersama dengan keluarga, anak-anak terutama nggih. Dan, bisa fokus kepada tugas-tugas dulu, begitu Ibu Triani. Iya. Tadi kan jenengan Anda sudah menyusun rencana-rencana nggih. Dari rencana-rencana tersebut, apakah, ada tolak ukur nggih, ukuran keberhasilan dari rencana-rencana panjenengan? Misalkan tadi kan, prioritasnya kan tadi kalau untuk pembelajaran tadi tetap diprioritaskan ya, gitu. Rencananya kan sudah tersusun di RPP. Berarti nah, tolak ukurnya dari rencana panjenengan itu, mungkin bisa, dijelaskan atau bagaimana ngoten ukuran Tolok keberhasilan rencana? Kalau ukur keberhasilan nggih ketika, semua tugas-tugas terselesaikan dengan baik nggih, ketika pembelajaran sudah saya laksanakan dan anak-anak juga merasa senang dengan kegiatan yang saya berikan, itu sebagai tolok ukur keberhasilan. Jika anak-anak, dengan pelajaran saya kalau saya, tadi ya saya harus prioritas nggih, prioritas yang pertama adalah mengajar katakanlah. Jika saya tidak fokus kepada pembelajaran, anak-anak pasti juga, mengikutinya juga mungkin setengah-setengah nggih, "Wah Pak Sani wae ora semangat kok pikirannya ning ndi kok, ketoke di sini tapi, tidak fokusnya ke sini." Lah itu nanti juga akan mengakibatkan anak-anak juga tidak fokus ke pembelajaran, malah asik mungkin bercanda atau ngobrol sendiri, itu. Jadi itu tingkat keberhasilannya ketika anak-anak senang mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir dan nanti bisa merefleksikan sendiri, "Oh, saya senang Pak hari ini meskipun hanya lari-lari tapi, bermanfaat." Nah, kemudian yang kedua, program kegiatan kesiswaan tadi juga, eee, berjalan dengan baik, persiapan hingga pas acara itu juga juga yang terakhir kemarin adalah lomba-lomba Hari Guru Nasional itu nggih, itu juga membutuhkan, pemikiran di situ anak-anak saya minta bantuan anak-anak OSIS untuk mengemas bagaimana kegiatannya, saya hanya memantau, kemudian anak-anak saya arahkan jika ada kendala silakan bisa koordinasi dengan Pak Sani,
nanti Pak Sani bisa memberikan masukan harus bagaimana dan puji Tuhan dan anak-anak bisa mengemas kegiatan tersebut dengan sangat baik. Itu kemarin lombanya juga piye ya, senang nanti Bapak Ibu guru itu lomba dengan tertawa itu anak-anaknya sudah senang sekali itu. Kemudian, tugas PGP, pendidikan guru penggerak, tolok ukur keberhasilannya ya ketika ketika saya sudah menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu, wah itu ya tolok ukur keberhasilan ya. Kita mengukurnya dari, step by step aja karena ini masih dalam perjalanan nggih, kita step sampai 2.3 ini, ya diselesaikan tugas-tugasnya sampai, tidak terlambat itu menurut saya kalau berhasil. Ya. Nah, setelah jenengan mengurai rencana-rencana dan tingkat keberhasilannya, kira-kira nggih, Pak, setiap rencana itu kan pasti ada halangan ataupun hambatan. Untuk mencapai keberhasilan itu pasti ada itu. Bagaimana cara Bapak untuk mungkin mengantisipasi gangguan atau halangan tersebut? Oke, sering Bu, sering terjadi gangguan hambatan lah ketika berbenturan nih antara antara pada saat saya mengajar, saya ada tugas di luar sekolah, itu kan juga hambatan ketika saya harusnya bertemu dengan anak-anak nih di lapangan, ternyata saya harus meninggalkan tugas. Nah, itu memang, yang harus dikerjakan karena berbenturan nggih. Biasanya saya akan meminta tolong pada rekan sejawat untuk memberikan tugas yang saya berikan, tentunya dengan instruksi-instruksi yang jelas. Jadi anak-anak meskipun olahraganya secara mandiri itu, anak-anak ada tugas geraknya yang harus dikumpulkan juga. Jadi tidak, "Nyong pokoknya olahraga," tidak seperti itu. Jadi saya pantau Iya. lewat tugas-tugas yang saya berikan, nanti selesai dikumpulkan. Jadi anak-anak itu mempunyai tugas individu masing-masing, "Kamu tadi olahraganya apa?" Terus kemudian di mana, kan terkadang saya bebaskan, "Pokoknya kamu gerak, olahraga di mana pun itu, mau di lapangan ini, yang penting kamu gerak, kamu jalan-jalan aja, putari halaman sekolah sebanyak 10 kali itu sudah, bagian dari olahraga ringan nggih, karena dengan berkeringat, kamu gerak itu sudah berolahraga." Nah itu. Kemudian, hambatan-hambatan lain ya terkait kesiswaan tadi. Jadi kalau saya bekerja sendiri itu pasti akan kecontalan, makanya saya ada tim di sini, pembina OSIS dan ketika nanti saya tidak bisa meng-cover karena tugas yang lain, saya biasanya minta tolong. Dan saya sudah memberikan kisi-kisinya, "Nah ini membahas ini Bu, membahas ini, tolong ditanyakan kepada pengurus OSIS bagaimana ini, apakah ini sudah ada atau belum, ini bagaimana bagaimana." Jadi selalu berkoordinasi dengan tim dari pembina OSIS itu. Kemudian yang ketiga, hambatannya di program guru penggerak itu, hambatannya ya ketika kita sudah mulai lelah, katakanlah dengan, tugas-tugas yang diberikan, ada sebuah, komunitas atau grup begitu yang saling mensupport dan memberitahu, "Ayo tugasnya ini, tugasnya 2.2 belum forum komunikasi, belum diakses, harus diakses, harus dikomentari." Jadi memang harus, seperti itu biar kita selalu dalam keadaan siap terus meskipun, wah ragane capek tapi kok teman-teman udah semangat ya, kadang kan seperti itu ya, wah teman-teman kok semangat, masa aku ra dhewe ya, itu akan menumbuhkan semangat dalam diri, seperti itu, Bu. Nggih. Nggih, jenengan sudah, mengutarakan tentang rencana aksi panjenengan, bagaimana cara antisipasi gangguannya, kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi panjenengan? Komitmen saya sebagai bentuk tanggung jawab ya saya akan melaksanakan segala apa yang saya rencanakan tadi, yang sudah terencana, tertulis, ya harus saya kerjakan. Dan tentunya saya tidak bisa sendiri, tetap saya akan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat yang nantinya bisa bisa, tidak berjalan sendirian, tetapi tetap dalam koridor kebersamaan untuk menjadikan sekolahnya menjadi lebih baik, begitu Ibu. Oh, iya. Dan ini apakah sudah jenengan terapkan atau memang baru rencana
Beberapa sudah saya terapkan kemarin nggih pas kegiatan Hari Guru itu kan sebelumnya ada persiapan itu sudah saya terapkan, saya kolaborasi dengan Bapak Ibu guru hingga hingga anak-anak bisa mengemas kegiatannya itu sudah saya, rencanakan dan sudah terlaksana dengan baik. Dan yang masih dalam berjalan itu nggih, program guru penggerak ini nanti, tetap, berkolaborasi dengan teman-teman dan tentunya ada program-program kegiatan lain. Nanti setelah PAS ini kan biasanya ada kelas meeting ya di sekolah kami ada kelas meeting dan tentunya nanti harus membutuhkan, koordinasi juga dengan pembina OSIS ataupun dengan pengurus OSIS, nanti biar bisa terlaksana untuk kegiatannya, begitu. Oke. Eee, sudah sebagian sudah dilaksanakan ya, Pak, Iya, dan sebagian jadi. tadi panjenengan, juga sudah menyampaikan bahwa nanti akan berkoordinasi dengan pengurus OSIS, dengan pembina OSIS, dengan maupun dapat support dari teman-teman CGP nggih. Sekarang, bagaimana nggih, perasaan Bapak atau tindak lanjut dari Kucing pada siang hari ini? Pripun? Ya perasaan saya lega, Bu, perasaan saya lega sudah, bisa mengutarakan unek-unek saya nih terutama nggih. Kalau tadi saya iki piye iki, tapi sekarang setelah saya menyampaikan dengan hati nurani dan puji Tuhan sekarang sudah lega, Ibu, nggih. Sudah lega, ya. Terima kasih ya Pak Sani sudah mempercayakan saya untuk menjadikan teman sharing bagi panjenengan. Padahal kita berbeda jauh ya, saya TK, jenengan di SMP. Terima kasih, Bu, nggih sudah mau mendengarkan saya ini sudah mau mendengarkan saya, mendengarkan keluh kesah saya, dan tadi sedikit juga sudah memberikan penguatan untuk saya dan itu tetap, menjadi penyemangat saya nanti, tetap berkarya di dunia pendidikan. Matur suwun, Bu Triani. Ya, semoga semuanya kegiatan panjenengan berjalan lancar tanpa hambatan sesuai dengan rencana aksi panjenengan tadi. Nggih, Bu, nggih, Bu. Terima kasih. Niki saya langsung menulis refleksi nggih, Pak. Nggih, Bu. 5 menit, saya tak ke kamar mandi dulu nggih. Ye.
Oh, ini rekannya di sini. Oke. Halo Bu. Ben, Nggih, pun. nggih. Untuk refleksi saya nggih, Nggih. yang pertama refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nggih, sudah berjalan dengan baik nggih Pak dan Nggih. mengalir ya. Terus Ya. apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya itu masih perlu meningkatkannya yaitu mengolah kata kunci menjadi pertanyaan yang berbobot. Ya, Nggih. seperti Iya. itu yang saya rasakan di saya. Untuk kalau yang kemarin itu memang kemampuan berkomunikasi kemungkinan untuk saat ini sudah agak dikit-dikit tidak seperti kemarin nggih. Iya. Itu yang saya rasakan nggih seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present dan sebelum dan melakukan coaching nggih? Selalu memperhatikan panjenengan saat sedang berbicara Iya. ataupun sedang mengungkapkan apa yang menjadi pikiran panjenengan nggih. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nggih, terus terang nggih ini karena memang saya itu sulit untuk mengolah kata kunci nggih. Itu nggih saya memang harus terus berlatih dan berlatih sehingga nanti kalau benar-benar menghadapi kucing yang sesungguhnya itu bisa berjalan lancar sesuai dengan alur tirta. Sip. Seperti itu, nggih. Kemudian refleksi diri Anda nggih, ini yang benar-benar saya rasakan nggih, menjadi seorang pendengar itu ternyata sangat-sangat seru. Selain mendapatkan pengalaman juga mendapatkan ide dan pemecahan permasalahan yang teman CGP hadapi. Nggih, jenengan kan punya masalah bisa memecahkan sendiri. Nah, ini kan saya bisa napa jenenge meng-copy paste lah, andai saja itu yang saya hadapi seperti itu. Kemudian menjadi tempat untuk berbagi atau sharing itu sesuatu yang sangat membanggakan, itu bagi saya, nggih. Apalagi sharing yang itu yang betul-betul terbuka tanpa beban dan tidak ada yang ditutup-tutupi, maka kan nanti semuanya akan terungkap dan kita bisa paham tentang apa yang panjenengan atau yang dirasakan, yang diungkapkan, yang permasalahan yang dirasakan itu benar-benar terungkap dan kita itu bisa mengambil pengalaman ataupun mendapatkan ide pemecahan dari teman tersebut. Kalau umpan balik dari Kuci, nggih, jenengan tadi merasakan lega nggih dan mendapatkan penguatan ya, penguatan dari saya sehingga jenengan bisa menemukan titik terang dari permasalahan apa yang Anda hadapi dan itu pun jenengan temukan sendiri. Mekaten Pak Adi. Nggih. Menambahkan Bu, saya boleh nggih? Nggih, monggo. Jadi Nggih. kalau saya tadi panjenengan sudah berusaha dan sudah Mengolah kata kunci. ya sudah berusaha dan memang ada perubahan dari kemarin pada saat latihan nggih. Terutama mungkin karena semakin siap gitu nggih, semakin siap makanya terus mengalir begitu ya dan sudah baik dan semoga nanti kita dengan kemarin latihan, hari ini praktek sesungguhnya, besok kita bisa lebih baik lagi nih Bu nggih.
ke Amin anak-anak nggih. kita maupun ke rekan sejawat kita. Nggih. Oke, Bu, terima kasih Bu Iya, Triani. terima kasih, Pak, Oke. menjadi pendengar yang baik ya, Pak. Iya, betul. Nggih, apakah sudah cukup, Pak, 30 menit? Sudah cukup, Ibu. Ini sudah Oh, dijawab Bu Nike, nek iya? sudah selesai bisa bergabung di main room begitu. Ini kalau sudah Oh, selesai saya matikan, nggih, saya rekaman, gitu. nggih, sudah kan? Nggih, sudah nggih? Nggih nggih nggih. Oke. Ini nanti masuknya gimana, Bu? Ini kita keluar Mas ini terus masuk lagi nggih, dari seperti awal tadi, menurut dari saya LMS begitu. nggih? Dari Nggih, LMS? iya Oke. iya. Ini saya hentikan dulu rekamannya. Nggih.